aku Kayla. Aku akan membawakan program Momo Info kali ini. Aku excited banget loh. Karena aku bakal beritahu kalian rekomendasi tempat wisata yang menarik. Dan pastinya wajib untuk Momopal kunjungi. Kira-kira ada yang tahu gak ya aku mau bahas apa? Yes, Bali. Kalau bicara tentang Bali, pasti Momopal udah tahu dong tentang keeksotisan pantainya yang sangat cantik. Hingga terkenal ke mancanegara. Eits, jangan salah, Bali yang akan kita bahas kali ini bukanlah tentang keindahan pantai yang tak perlu diragukan itu. Tapi ada loh hidden gems yang harus Momopal kunjungi kalau Momopal liburan ke Bali. Khususnya Bali Timur. Berikut rekomendasi wisata hidden gems di Bali Timur yang wajib masuk daftar perjalanan kamu Momopal. Yang pertama ada air terjun Kantolapo. Air terjun Kantolapo terletak di Desa Beng, Kabupaten Gianyar. Air terjun ini dapat dicapai hanya dengan 30 menit berkendara dari Ubud dan kira-kira 1 jam berkendara dari Canggu. Momopal hanya perlu berjalan melewati sawah dan turun ke bebatuan dan merupakan salah satu air terjun termudah di Bali untuk dikunjungi. Memiliki ketinggian relatif rendah setinggi 15 meter dengan aliran air yang tenang sangat cocok untuk keluarga dan anak kecil. Momopal dapat berfoto pada suasana bebatuan atau bermain air di sungai dengan tenang. Dan air terjun Kantolapo dapat memberikan suasana sejuk, asri dan menyegarkan dengan diiringi suasana deburan air terjun yang sangat menenangkan. Bentuk air terjunnya yang berundak-undak membuatnya semakin istimewa. Pemberian nama Kantolapo didasari oleh kehadiran pohon yang tumbuh di sekitar sungai. Buah tersebut selalu berubah warna, yaitu ketika masih awal tumbuh berwarna hijau, kemudian berubah menjadi kuning, dan ketika sudah matang buahnya akan berubah menjadi merah. Air terjun Kantolapo terbentuk diakibatkan luapan air di dalam tanah yang tersumbat. Air tersebut digunakan untuk saluran irigasi. Selain itu, lokasi air terjun ini dianggap suci oleh komunitas adat, karena dianggap tempat suci atau beji untuk mendak toyaning atau mencari air suci untuk upacara dewa yatnya atau pitra yatnya. Di sini juga terdapat sebuah goa di seberang sungai yang konon katanya digunakan pasukan Belanda sebagai tempat rahasia dalam menyusun strategi Momopal. Pokoknya Momopal harus ikutin aku terus ya, soalnya nyesel kalau di skip. Yang selanjutnya, pantai dan sawah Instagramable sudah biasa ditemukan di Bali. Nah, yang satu ini berbeda Momopal karena ada bendungan yang tidak kalah Instagramable banget. Ini dia Momopal, Tukat Ye Unda. Yang dalam bahasa Bali, Tukat artinya sungai, Ye artinya air, dan Unda artinya kiriman. Jadi kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah Tukat Ye Unda yang artinya sungai air kiriman. Bendungan Tukat Ye Unda ini memiliki bentuk yang lebar, bertingkat dengan air yang mengalir jernih terbentuk seperti tirai yang panjang, mirip seperti air terjun. Walaupun tempat ini begitu indah dan unik, pengunjung tidak dipungut biaya masuk ke kawasan ini loh Momopal. Selain dimanfaatkan untuk mandi dan mencuci oleh masyarakat sekitar, bendungan ini dapat dikunjungi wisatawan untuk berfoto maupun bermain air bersama anak-anak desa setempat. Dan bagi yang suka memancing, bendungan ini dapat dijadikan spot untuk memancing ikan. Yang membuat bendungan ini makin menakjubkan adalah jika Momopal menghadap ke utara akan terlihat Gunung Agung yang menjulang tinggi dengan pemukiman penduduk yang berada di sisi kiri sungai ini. Di sekitar bendungan terdapat banyak pohon yang rindang sehingga alamnya tampak asri. Dan jika Momopal ingin menikmati deburan air di bendungan ini lebih dekat, yaitu dengan cara turun ke sungai yang memiliki kedalaman air cukup dangkal di bagian tengah. Dan karena saking instagramable-nya tempat ini, banyak wisatawan yang kesini untuk melakukan foto prewedding loh Momopal. Jadi gak sabar banget deh mau kesana, terus foto-foto yang banyak. Gimana? Asik kan? Ini baru 2 tempat wisata loh, udah keren banget. Karena tadi kita udah wisata yang main di air, sekarang aku mau ngajak Momopal untuk melihat sekawan kelelawar. Ini dia ulasannya. Yang selanjutnya ada Pura Goa Lawah, merupakan sebuah pura yang terletak di Desa Pasinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali, yang berjarak sekitar 40 km dari ibu kota Bali, Denpasar. Pura Goa Lawah dikenal masyarakat karena adanya sebuah gua pada bagian utama pura ini, yang di dalamnya terdapat sekumpulan kelelawar yang memenuhi lorong gua. Kelelawar-kelelawar ini dilindungi oleh aturan adat setempat
dan terlarang untuk diburu atau ditangkap. Dan yang membuatnya unik adalah keriuhan suara koloni hewan nokturnal ini menjadi salah satu fenomena tersendiri yang dapat disaksikan para pengunjung. Selain itu, keberadaan relief kelelawar di salah satu gerbang atau candi gelung yang memisahkan halaman tengah atau jabat tengah ke halaman dalam atau jeroan pura menjadi simbol bahwa hewan ini mendapat kedudukan yang khusus di pura ini. Dan di sini dapat dijumpai 2 pohon beringin besar dan megah di pintu masuk utama. Dari sini Momopal dapat melihat pantai Nusa Penida yang sangat indah. Dan saat ini Gua Lawa menjadi spot wajib untuk menuju ke Bali Timur Momopal. Tempat wisata yang satu ini adalah salah satu tempat wisata di Bali Timur yang sangat jarang diketahui oleh wisatawan domestik, namun banyak dikunjungi oleh wisatawan asing. Loh, kok bisa ya? Kita simak ya informasinya. Taman Ujung Karangasem atau sering disebut dengan nama Taman Sukasada. Taman ini merupakan salah satu tempat favorit untuk calon pengantin melakukan foto prewedding, baik calon pengantin orang Bali ataupun dari daerah lain di Indonesia. Lokasinya berada di Bandar Ujung, Desa Tumbu, Kabupaten Karangasem, Bali. Letaknya lumayan jauh dari tempat wisata Kuta Bali. Taman ini terdiri dari berbagai kolam besar dan bangunan bersejarah dengan latar belakang Gunung Agung dan garis pantai timur. Taman Ujung memiliki perpaduan arsitektur Bali dan Eropa dengan 3 kolam besar yang dihubungkan oleh jembatan dan jalan setapak yang panjang dan elegan. Itu dia Momopal, salah satu alasan mengapa taman ini menjadi salah satu tempat favorit untuk melakukan prewedding di Bali Timur. Yang sudah ada rencana untuk priwed, Taman Ujung Karangasem ini sangat cocok dijadikan tempat priwed. Next ya, yang satu ini sudah terkenal loh oleh banyak wisatawan karena merupakan objek wisata pura terbesar umat beragama Hindu di Bali. Pura Besaki Bali adalah pura Hindu terbesar di Bali loh Momopal, yang oleh masyarakat setempatnya disebut Pura Ibu. Pura Besaki terletak di Desa Besaki, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, bagian timur pulau. Pura ini juga terletak di sisi barat daya lereng Gunung Agung. Pura Besaki memiliki pemandangan yang indah dari atas kawasan pura, di mana Momopal dapat melihat panorama alam yang luas hingga ke laut. Sehingga pura ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dari seluruh dunia loh. Dan ada lebih dari 50 festival perayaan yang dilaksanakan di pura ini. Pastikan Momopal sudah mengecek jadwal festival agar dapat menyaksikan perayaan yang hanya dapat ditemukan di sini. Pura Besaki di Bali merupakan lokasi pusat kegiatan keagamaan bagi umat Hindu di Bali, dan Pura Penataran Agung Besaki adalah pura terbesar di wilayah pura ini. Pura Penataran Agung Besaki paling banyak memiliki tempat atau bangunan untuk persembahyangan. Orang Bali biasa menyebut dengan nama Pelinggih atau merupakan pusat dari pura ini. Dan jika Momopal sudah pernah melihat foto-foto dari pura ini, maka Momopal akan melihat anak tangga yang jumlahnya banyak dan terdapat pintu gerbang yang sangat besar. Gerbang inilah yaitu pintu masuk untuk ke area pusat Pura Penataran Agung Besaki. Buat Momopal yang ingin menjumpai pola kehidupan masyarakat lokal pura Hindu asli Bali, desa ini sangat cocok untuk masuk ke dalam daftar wishlist liburan kalian loh. Karena desa ini unik dan berbeda dengan perdesaan lain di dataran Bali. Desa Tenganan adalah salah satu desa adat Bali tertua loh Momopal, yang terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, bagian timur Bali, sekitar 10 menit dari Kandidasa. Desa Tenganan adalah sebuah desa tradisional di Bali dan salah satu tempat wisata di Bali yang menjadi favorit wisatawan mancanegara. Desa ini merupakan rumah bagi masyarakat Bali Aga, yaitu komunitas terpencil yang merupakan orang Bali asli sebelum masa agama Hindu masuk. Di sini dapat dijumpai pola kehidupan masyarakat lokal pra-Hindu asli Bali yang sangat unik dan berbeda dengan pedesaan lain di dataran Bali. Saat ini, Desa Tenganan telah ditetapkan sebagai tempat tujuan wisata yang menyajikan hal-hal menarik untuk dipelajari, mulai dari arsitektur, makanan tradisional, pakaian adat, hingga upacara adat. Dan yang menjadi salah satu keunikan dari desa ini adalah desa ini tidak turut merayakan Hari Raya Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Hal ini dikarenakan statusnya sebagai desa Bali Aga sehingga tidak mendapatkan pengaruh dari kerajaan Majapahit. Jadi, selama Nyepi, warga desa Tenganan tetap melakukan aktivitas seperti biasa loh Momopal.
Last but not least, ada Gunung Agung atau dikenal sebagai Gunung Ibu, yaitu gunung yang sangat ikonik di Bali dan tentunya mempunyai nilai karakteristik tersendiri di Pulau Bali. Berdiri megah di pesisir timur Bali adalah gunung tertinggi, yaitu Gunung Agung, terletak di Kabupaten Karangasem. Dengan puncaknya yang mencapai ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut membuat Gunung Agung menawarkan pesona lereng baratnya yang menangkap awan hujan, membuat sisi baratnya menjadi subur, sedangkan lereng timurnya tetap kering dan tandus. Orang Bali percaya bahwa Gunung Agung adalah tempat tinggal para dewa, oleh karena itu merupakan lokasi keramat. Di gunung inilah ibu dari semua pura di Bali berada, yang disebut Pura Besaki. Jika Mongopal ingin memasuki candi, harus menaiki ratusan anak tangga sebelum mencapai gerbang utama. Ada 2 jalur yang bisa dilalui oleh para trekker. Jalur yang paling curam dan terberat adalah jalur tepat di dekat Pura Besaki. Yang kedua adalah menyusuri puncak selatannya mulai dari Pura Pasir Agung. Walau banyak para petualang yang ingin mendaki dan menaklukkan gunung tertinggi di Bali ini, namun Gunung Agung pada faktanya tidak bisa didaki sembarang waktu. Salah satu waktu yang dilarang untuk mendaki Gunung Agung adalah saat upacara keagamaan Mongopal. Hal tersebut berkaitan dengan aturan dari Pura Besaki, yang tidak boleh ada yang lebih tinggi dari pura tersebut saat upacara keagamaan. Oleh karena itu, untuk Mongopal yang berkeinginan untuk mendaki dan menaklukkan puncak tertinggi di Pulau Bali ini, sebaiknya Mongopal melihat apakah ada upacara keagamaan di Pura Besaki atau tidak. Jika tidak, Mongopal baru bisa mendaki Gunung Agung tersebut. Jika ada upacara keagamaan di Pura Besaki, sebaiknya diurungkan dulu niat dan tekad kalian untuk mendaki gunung tertinggi di Pulau Dewata tersebut. Jadi pantai bukan hanya daya tarik utama di Pulau Bali, jelajahi kebudayaan dan alam dengan daya tarik tersembunyi Bali Timur akan menambah pengalaman serta wawasan keanekaragaman Indonesia. Dan untuk Momopal yang sudah ada rencana untuk liburan ke Bali, yuk ke Bali Timur dan jangan lupa untuk menambahkan ke wishlist liburan kalian. Karena sayang banget loh kalau terlewatkan. Sekian info dari aku. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku Kayla, pamit. Dadah!